Alat dan bahan: kain flanel, korek api, gunting, cutter, alat tulis, penggaris, lem tembak, benang, jarum, kancing. Cara pembuatan: pertama, saya membuat cover. Di sini saya menggunakan kain flanel yang saya bentuk polanya menggunakan pola yang sudah saya buat di kertas HVS. Pertama, saya membuat pola di kertas HVS, mulai saya membuat pola awan, pola bunga, pola tangkai bunga, pola rumputan, dan huruf yang membentuk angka. Saya membuat pola dulu di kertas HVS, lalu saya gunting, kemudian saya plat atau saya salin di kain flanel, kemudian yang di kain flanel saya gunting, kemudian saya taruh di kain flanel yang akan dijadikan cover. Di sini saya menempelkannya menggunakan lem tembak. Karena saya tidak punya tembak untuk lemnya, jadi saya menggunakan lilin yang apinya dinyalakan, kemudian lemnya saya lelehkan di lilin tersebut. Lalu lanjut di halaman pertama. Di halaman pertama ini saya membuat pelangi yang terbuat dari resleting baju. Saya memakai warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu, yaitu warna Mejiku Hibiniun kecuali nila. Di sini saya menggunakan resleting baju agar fisik motorik anak dapat berkembang melalui permainan yang ada di halaman pertama ini. Di sini saya menempelkan atau menjahit menggunakan tangan, tidak menggunakan mesin jahit karena saya tidak punya mesin jahit. Menggunakan benang yang sesuai. Di sini ada benang warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru, dan warna ungu. Saya merekatkan warna merah dan warna jingga terlebih dahulu menggunakan benang warna merah. Dan saya menggunakan jarum pentul untuk merekatkan agar ketika saya menjahit bagian atas, yang bagian bawah tidak goyang. Ketika saya menjahit warna ungu dan warna biru, saya terdapat kesalahan karena resleting warna ungunya kebalik. Untuk itu saya melepas benang yang sudah saya jahit menggunakan gunting dan cutter. Kemudian saya rekatkan lagi atau saya jahit lagi menggunakan benang warna ungu.
Setelah semuanya sudah terjahit, mulai dari warna merah sampai warna ungu, di sini saya mengeratkan resleting tadi ke kain flanel dengan menggunakan lem tembak. Dan untuk awan yang di atas saya membuat pola di kain flanel warna putih, dan untuk awan yang di bawah di sini saya menggunakan kapas. Saya mengkeratkannya menggunakan lem double type agar memudahkan ketika kapasnya akan menempel sesuai dengan yang diinginkan. Lalu untuk halaman kedua, di sini pertama saya membuat awan di kain flanel warna putih. Pertama-tama saya membuat pola awan terlebih dahulu di kertas HVS, kemudian saya plat atau langsung saya gunting di kain flanel. Lalu saya juga membuat bintang di kain flanel warna kuning. Saya juga membuat pola bulan sabit di kain flanel warna kuning. Karena di sini saya membuat permainan untuk mengenalkan siang, hujan, dan malam, jadi saya menggunakan kain flanel warna biru untuk background siang, kain flanel warna putih tulang untuk background mendung, dan kain flanel biru untuk background malam. Di sini saya membuat pola hujan menggunakan kain flanel warna putih. Untuk matahari, saya sudah membuat bentuknya. Saya pertama-tama juga menggunakan pola dan saya bentuk di kain flanel. Lalu untuk bagian belakang saya menggunakan keretan karena juga agar mengajarkan fisik motorik anak. Jadi saya membuat keretan agar tidak permanen, agar bisa dilepas pasang. Di sini saya mengkeretkan gambar awan, ada petir, lalu juga mendung, ada 2 mendung yang saya pakai warna hitam untuk warnanya, dan bulan, sabit, dan juga bintang yang ada 3 macam juga menggunakan keretan. Untuk halaman 3, di sini saya membuat pola mobil karena untuk halaman ketiga saya akan mengajarkan mengenai alat transportasi atau kendaraan yang ada di udara, di darat, dan di laut. Di sini saya juga membuat pola pesawat di kain warna ungu, untuk yang mobil tadi di kain warna merah. Dan juga membuat kapal laut di kain flanel warna putih. Setelah polanya jadi dan juga bagian-bagiannya jadi, saya menempelkan bagian-bagiannya menggunakan lem tembak. Setelah jadi semua pola dan terbentuk bagian-bagiannya, saya mengkeratkan. Untuk bagian udara pesawat terbang, saya menggunakan awan
agar lebih menjelaskan kalau misalnya itu lagi di udara dan backgroundnya memilih warna biru tua. Lalu untuk kapal laut, karena air, jadi saya memakai background warna biru yang dibentuk polanya ada ombak-ombaknya, dan saya lekatkan menggunakan kain flanel dan juga lem tembak. Lalu untuk kendaraan yang di darat, saya menggunakan kain flanel warna hitam, lalu di bagian bawahnya ada garis putus-putus. Lalu untuk halaman terakhir, di sini saya membuat sepatu yang sudah saya buat polanya di kertas dan juga sudah saya bentuk di kain flanel. Di sini saya membuat sepatu dengan menggunakan kain flanel warna biru, dan di bagian sol atas saya menggunakan warna putih. Dan juga untuk merekatkan antara warna putih dan warna biru, saya menggunakan benang jahit. Lalu untuk bagian tali sepatu, di situ saya mengukur agar ukurannya sama antara kanan dan kiri menggunakan penggaris dan juga pulpen. Lalu kemudian saya bolongi menggunakan cutter dan juga gunting agar tali sepatunya bisa masuk dan muat sesuai dengan ukurannya. Di sini saya menggunakan benang, jarum pentul, gunting dan jarum untuk merekatkan atau menjahit bagian-bagian baju yang sudah saya buat polanya di kain flanel. Sama seperti sebelumnya, saya membuat pola terlebih dahulu di kain HVS, kemudian saya gunting, lalu saya plat atau saya salin di kain flanel, kemudian digunting dan direkatkan kembali menggunakan jarum dan benang. Di sini saya menggunakan benang berwarna kuning. Untuk bajunya sendiri, untuk lengan saya menggunakan warna orange dan untuk bajunya saya menggunakan warna kuning agar ada varian warnanya.
Karena saya ingin juga mengembangkan aspek fisik motorik anak, jadi saya menggunakan kain agar bisa dikancingkan dan dibuka kancing dan ditutup kancing. Jadi di sini saya menggunakan kancing warna putih, dan di sini saya menggunakan 4 kancing untuk susunan kancingnya yang digunakan di baju ini. Sebelum bagian yang satunya direkatkan permanen di baju, saya menggabungkan dulu kancingnya agar tidak terlalu sulit apabila ketika baju sudah menempel. Setelah selesai, saya merekatkan baju dan sepatu yang sudah selesai tadi menggunakan lem tembak ke kain flanel warna putih yang saya gunakan sebagai background. Dan selesai cara penggunaan APE. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan alat permainan edukatif yang telah saya buat. Alat permainan edukatif yang telah saya buat ini inovasi dari buku pintar. Yang telah saya buat namanya yaitu buku buka tutup. Seperti ini tampilannya. Lalu kita buka. Untuk halaman yang pertama, ini yaitu mengenalkan tentang pelangi. Dengan pelangi ini dapat mengembangkan aspek perkembangan anak. Yang pertama yaitu aspek fisik motorik. Aspek fisik motorik anak yaitu dengan mengkoorganisasikan mata dan tangan anak, yaitu motorik halus. Jadi anak bisa merasakan ini gambar pelangi tersebut dengan melatih fisik motorik anak. Lalu ada aspek moral agama. Dengan aspek moral agama ini lebih memberitahukan ke anak kalau misalnya pelangi ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk aspek kognitif itu juga dapat mengklasifikasikan karena urutan warna pelangi yaitu Mejiku Hibiniu, ada warna merah, kuning, warna merah, jingga, kuning, hijau, biru dan ungu. Ini juga dapat mengklasifikasikan urutan warna pelanginya. Lalu juga dapat menghitung ada berapa warna pelangi di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Lalu untuk bahasanya, anak dapat mengungkapkan warna-warna dan menceritakan ada apa aja di halaman pertama ini. Lalu untuk sosial emosionalnya itu dapat melatih kesabaran anak karena merasatingkan ini tidak bisa buru-buru, harus dengan pelan-pelan. Jadi ini bisa membuat kesabaran anak dikembangkan. Lalu untuk yang terakhir yaitu aspek seni. Aspek seninya itu ketika anak membuka halaman pertama ini, anak langsung dapat bernyanyi. Misalnya karena ini pelangi berkaitan dengan lagu pelangi, yaitu pelangi-pelangi. Lalu untuk yang halaman kedua yaitu mengenalkan tentang siang, ada mendung atau hujan, lalu dan ada malam. Di sini aspek moral agama anak ditekankan yaitu dapat mengenal ada matahari, ada awan, ada hujan, ada bintang, ada bulan. Ini dapat mengembangkan pengetahuan anak juga karena ciptaan Allah ada bermacam-macam. Lalu untuk fisik motorik anak itu juga dapat mengkoorganisasikan mata dan tangan anak karena ini dapat dilepas pasang. Ini dapat dilepas dipasang lagi. Lalu di bintang ini juga dapat dilepas dan juga dipasang. Lalu untuk kognitif anak ini juga dapat, karena di sini anak ada berbagai warna, jadi anak dapat mengenal, oh di matahari ada warna kuning dan warna orange, awannya warna putih, langitnya warna biru, mendungnya warna hitam, lalu di malam hari backgroundnya warna biru, lalu untuk bulan gemininya warna kuning. Gitu. Lalu untuk bahasa anak itu juga dapat mengungkapkan ada apa saja di sini. Lalu untuk sosial emosionalnya juga dapat mengembangkan kesabaran anak karena mengkeratkannya, misalnya ini dilepas semuanya, lalu
anak menempel satu-satu itu juga butuh kesabaran. Lalu untuk seninya itu juga dapat membuat anak, karena ini tentang hujan, anak bisa menyanyi tik 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 bunyi hujan, seperti itu. Lalu untuk halaman yang selanjutnya yaitu mengenalkan tentang transportasi atau kendaraan. Jadi di sini ada 3. Yang pertama yaitu pesawat di langit, yaitu terbang, pesawat terbang. Lalu ada mobil di jalan raya, dan ada kapal laut di laut. Untuk aspek moral agama ini juga dapat dikembangkan, karena dengan alat transportasi ini anak juga dapat diajarkan dengan membaca doa sebelum naik kendaraan atau setelah naik kendaraan. Lalu untuk fisik motoriknya juga melatih anak untuk menjalankan kendaraan, karena ini bisa dijalankan seperti ini. Lalu untuk kognitifnya, karena ini juga bermacam-macam warna, jadi anak bisa mengetahui, oh pesawatnya warna ungu, jendelanya ada warna putih. Lalu untuk mobilnya, rodanya warna hitam, mobilnya warna merah, jendelanya warna putih. Terus untuk kapalnya, warnanya putih, jendelanya warna hitam, seperti itu. Lalu untuk sosial emosionalnya juga dapat melatih kesabaran anak, karena ini bisa dimainkan. Lalu untuk bahasa anak juga dapat bercerita, oh aku pernah naik mobil, aku pernah naik pesawat, seperti itu. Lalu untuk seninya anak juga dapat bernyanyi atau belajar menggambar, seperti itu. Lalu untuk yang halaman selanjutnya ini mengenai baju dan sepatu, karena baju dan sepatu itu juga sering dipakai anak, apalagi ketika berangkat sekolah anak memakai baju, anak memakai sepatu, itu juga dapat melatihkan untuk terbiasa menggunakan baju dan sepatu sendiri. Ini di bagian sepatu ini juga dapat dilepas talinya, seperti ini. Untuk di sepatu bisa dilepas talinya, untuk di baju juga bisa dilepas kancingnya. Jadi ketika dilepas seperti ini, kalau anak mengancingkan, ini juga dapat melatih fisik motorik anak, karena mata dan tangan anak bekerja, dan anak juga dapat berhitung. Jadi kognitifnya itu bekerja, sembari fisik motoriknya bekerja, kognitifnya juga bekerja. Jadi ada kancingnya, ada 1, 2, 3, 4, seperti itu. Lalu bahasanya juga dapat melatih bicara anak atau berbahasa anak dengan baik. Lalu untuk sepatunya juga sama, seperti menalikan sepatu pada biasanya, seperti ini. Lalu untuk seninya itu juga dapat membuat anak menggambar, menirukan ini gitu. Lalu untuk moral agamanya, anak juga dapat diajarkan tentang doa berpakaian, seperti itu. Setelah selesai, lalu ditutup, karena tadi sudah dibuka dan ditutup. Selesai.